Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, merupakan sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala kewajiban serta meninggalkan segenap larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum wajibnya puasa Ramadan termasuk maklum minad dini bid darurah. Artinya hukumnya telah sama-sama diketahui oleh ulama dan orang awam dari kalangan umat Islam. Kewajiban puasa Ramadan telah tetap dengan dalil Al-Quran, hadis, ijma'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Karena itu, barang siapa di antara kalian mendapati bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka berpuasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada sesuatu apapun yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan yang terakhir puasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya, barang siapa mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ia telah mendustakan agama dan melepaskan diri dari agama yang mulia ini, kecuali apabila ia baru masuk Islam atau seperti orang yang tumbuh hidup di daerah yang jauh dari kaum muslimin dan ia belum pernah mendengar sama sekali hukum wajibnya puasa Ramadan. Seseorang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan dan dimudahkan berpuasa Ramadan, hendaknya ia memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas nikmat yang sangat besar ini, karena puasa adalah ketaatan dan kewajiban yang agung. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu sehingga ia mengetahui apa yang Allah halalkan dan Allah haramkan darinya. Maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan beberapa hal penting seputar hukum-hukum puasa, agar setiap dari kita mengetahui apa yang dibutuhkan terkait ilmu tentang ibadah yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan diwajibkan atas setiap muslim yang mukallaf, baligh dan berakal.
Tidak sah dikerjakan oleh perempuan yang haid dan nifas, dan tidak diwajibkan atas keduanya mengqadha. Adapun orang yang musafir yang tidak berpuasa Ramadan dengan syarat-syarat tertentu, meskipun tidak terasa berat baginya berpuasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun wajib baginya untuk mengqadha. Begitu juga dibolehkan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan ada harapan sembuh, tetapi ia merasa berat berpuasa dengan rasa berat yang tak tertahankan, namun ia wajib untuk mengqadha puasa. Ibu hamil, perempuan yang menyusui, yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janinnya, khawatir gugur janinnya, atau khawatir jika ia berpuasa maka air susunya akan berkurang, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan diwajibkan untuk membayar fidyah serta mengqadha dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, yaitu ibu yang menyusui atau ibu yang hamil, tidak diwajibkan bayar fidyah. Adapun jika keduanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, bukan kondisi janin atau bayinya, maka ia hanya wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Sedangkan orang yang tidak kuat berpuasa disebabkan faktor usia, sudah tua renta atau sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh, maka dia tidak wajib berpuasa dan dia wajib membayar fidyah. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah ukuran makanan pokok 1 mud, yaitu 1 cakupan 2 telapak tangan dari makanan pokok daerah setempat. Dalam mazhab Hanafi, orang yang tua renta dan tidak mampu berpuasa diperbolehkan dikeluarkan fidyahnya berupa nominal uang senilai makanan siang dan makanan malam yang mengenyangkan untuk setiap hari yang ia tinggalkan puasanya. Adapun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa yang dikeluarkan adalah makanan pokok, setiap harinya adalah 1 mud dan dibayarkan setiap hari. Sedangkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, maka boleh fidyah ini dibayarkan di awal bulan Ramadan untuk 1 bulan ke depan, atau diakhirkan di akhir bulan Ramadan untuk 1 bulan yang sudah lewat. Dan ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan merupakan keluasan dan kelonggaran bagi umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa ini memiliki 2 rukun. Yang pertama adalah niat, tempatnya adalah di hati. Oleh karenanya tidak disyaratkan mengucapkan dengan lisan, tidak harus mengatakan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Namun yang paling penting adalah menghadirkan bahwasanya dia akan melaksanakan puasa pada esok hari. Dan dalam niat puasa bulan Ramadan ini harus dikerjakan setiap malam, di waktu malam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan disyaratkan juga dalam niat ini untuk menjelaskan, yaitu ta'yin, yaitu menjelaskan bahwa dia akan melaksanakan puasa bulan Ramadan atau puasa wajib yang lainnya. Serta disyaratkan tabyid, yaitu menjatuhkan niat di malam hari, yaitu waktu antara maghrib hingga sholat subuh. Jadi itu adalah 2 ketentuan terkait niat: tabyid, meletakkan niat di waktu malam, dan ta'yin, yaitu menjelaskan niat puasa wajib. Oleh karenanya, barang siapa tidak berniat puasa Ramadan di malam hari sampai masuk waktu sholat subuh, maka ia tidak boleh makan dan minum, serta wajib menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa hingga waktu maghrib tiba, dan wajib baginya untuk mengqadha. Adapun dalam mazhab yang lain, maka bagi orang yang belum niat puasa Ramadan di malam hari, sah baginya berniat setelah terbitnya fajar
dan sebelum pertengahan hari selama ia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua dari puasa adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di antara hal yang membatalkan puasa adalah setiap benda yang masuk ke rongga badan melalui lubang-lubang yang terbuka. Dan lubang-lubang yang terbuka yang dikategorikan oleh para ulama tersebut adalah hidung, mulut, kubul, tubur, dan juga telinga. Mata tidak termasuk, oleh karenanya tidak batal puasa seseorang yang meneteskan obat tetes mata di matanya. Begitu juga tidak batal orang yang tidur sepanjang hari. Tidak batal puasa orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa. Dan seseorang yang masukkan obat ke tubuhnya melalui lubang yang tidak terbuka, seperti suntik di otot atau di urat kulit, itu juga tidak batal puasanya. Sedangkan masukkan obat melalui lubang kelamin atau lubang dubur, maka hal tersebut membatalkan puasa. Begitu juga batal puasanya orang yang muntah dengan sengaja, yaitu ingin memuntahkan apa yang ada dalam perutnya dengan memasukkan jarinya atau bulu dan seterusnya di dekat tenggorokannya sehingga dia muntah. Maka ini adalah muntah disengaja dan ini tentu saja membatalkan puasa. Beda halnya dengan orang yang muntah tidak disengaja, maka puasanya tidak batal dengan syarat dia tidak menelan sisa muntahan yang masih ada dalam mulutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting untuk diketahui bahwa tidak batal puasa seseorang yang menelan ludahnya yang masih murni dengan pengertian tidak bercampur dengan apapun, masih berada di dalam mulut, tidak bercampur dengan sisa makanan dan juga tidak bercampur dengan najis yang ada di mulutnya. Apabila ditelan ludah yang murni ini, maka tidak batal puasanya. Begitu juga orang yang menelan dahak selama belum melewati makhraj ha, yaitu tengah tenggorokan, maka tidak batal puasanya. Namun apabila sudah melewati makhraj huruf ha dan ditelan, maka ini membatalkan puasa. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwasanya menelan dahak ini tidak membatalkan puasa. Maka ini merupakan masalah khilafiyah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait menelan dahak. Ada yang mengatakan batal puasanya dan ada yang mengatakan tidak batal puasanya. Dan kedua pendapat ini boleh untuk diikuti. Kemudian yang tidak kalah penting, termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah riddah. Riddah ini adalah memutus iman, memutus keislaman dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keyakinan. Oleh karenanya barang siapa melakukan salah satu jenis riddah, baik berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan, maka ia telah keluar dari Islam dan menjadi sirna dan terhapus seluruh amal kebaikannya. Dan apabila dia berpuasa, maka batal puasanya. Contoh perilaku riddah adalah mencaci maki Allah, mencaci maki agama Islam, mencaci maki salah satu malaikat atau salah seorang nabi, melecehkan syiar-syiar Allah seperti salat, puasa, zakat, haji. Dan termasuk contoh riddah adalah mendustakan sesuatu yang telah tetap dalam syariat. Dan barang siapa yang terjatuh kepada perbuatan riddah, berarti ia telah keluar dari agama Islam, batal puasanya, wajib baginya kembali ke dalam Islam dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian pada hari itu, di hari puasa, dia wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib jika ia berada di siang hari bulan Ramadan, dan wajib baginya untuk mengqadha puasanya seketika, yaitu pada tanggal 2 Syawal. Terakhir, khatib ingin memberikan nasihat kepada kita semuanya. Marilah kita menuntaskan belajar ilmu agama yang fardu ain, terutama di bulan Ramadan ini,
yaitu kajian seputar puasa kepada guru yang terpercaya, bersanad, sehingga puasa kita benar-benar berlandaskan ilmu dan betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan sampai salah seorang di antara kita termasuk mereka yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya berikut ini, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar, dan betapa banyak orang yang melakukan sholat di waktu malam ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali bergadang dan rasa kantuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat pada hari yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar hati. Di sini kita akan